Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Praitno, Menachem Ali Official, Gerahamu Alap dan Gerahamu Alap TV. Seperti biasa setiap malam Jumat kita selalu menemui pemirsa dalam kajian yang sangat istimewa. Dan seperti biasa malam ini masih ditemani oleh Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kayaknya kita masih meneruskan topik kemarin karena kita membaca komen-komen dari netizen juga banyak yang bertanya juga. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwasanya tanah perjanjian yang dijanjikan kepada Nabi Ibrahim yang berdasar di kitab Kejadian pasal 15 ayat 18, di sana menyebutkan tanah perjanjian itu mulai dari Sungai Mesir, batasnya itu sampai ke Sungai Efrat. Dan itu menjadi logo simbol dari tentara IDF itu kemarin kita sudah bahas. Dan orang Israel, terutama juga orang Kristen, mengklaim bahwasanya tanah perjanjian itu dikhususkan hanya untuk orang Israel. Padahal kita ketahui bahwasanya Nabi Ibrahim itu kan punya dua orang anak waktu itu, yaitu Ismail dan Ishak. Padahal di kitab Kejadian itu hanya menyebutkan untuk keturunanmu. Siapa di sana? Itu masih tanda tanya ya. Silakan Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi. Paling tidak kita sudah memberikan pencerahan kepada siapapun, apakah dia Muslim atau non-Muslim, kita akan mencoba belajar bersama. Tapi paling tidak kita mulai bukan dari aspek teologisnya, tapi dari aspek kebahasaan. Saya kira itu menjadi tema yang bisa dipahami oleh semua. Karena kalau basisnya itu kebahasaan, teologi itu sesuatu yang sifatnya kelanjutan. Bangunan teologi kalau tidak diimbangi dengan basic pengetahuan kebahasaan yang kuat, itu akan jebol bangunan teologisnya itu. Itulah sebabnya perdebatan mengenai tanah perjanjian, kemudian siapa yang berhak disebut sebagai anak Abraham dan siapa yang tidak bisa disebut sebagai anak Abraham, itu menjadi perdebatan yang tanpa batas, kecuali kalau diimbangi dengan pengetahuan linguistik bahasa Semitik atau kajian kebahasaan yang basisnya melalui bahasa Ibrani atau bahasa Arab. Saya kira itu menjadi sesuatu yang menarik untuk kita diskusikan malam ini. Nah, supaya pembicaraan kita ini berurutan, kita mulai dari pembahasan Quran dulu, supaya tidak ada orang yang melakukan black campaign kepada kita. Nah, kalau kita kembali pada aspek Quran, apakah memang ada meeting point dengan Torah atau Perjanjian Lama? Di dalam Al-Quran itu, kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-128. Barangkali Pak Edi bisa baca terjemahan bahasa Indonesia dulu. Ayat 120. Ayat 128. Surah Al-Baqarah, surah kedua. 128. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami, sungguh engkaulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Nah, itu kalau kita lihat terjemahan bahasa Indonesia. Kalau kita lihat atau rujuk versi bahasa Arabnya, itu disebutkan Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kalau diterjemahkan, Rabbana, wahai Tuhan kami, waj'alna, jadikan kami, muslimaini, dua orang yang benar-benar muslim di hadapanmu. Disebut dua di situ ya. Jadi kalau diterjemahkan dua orang yang benar-benar muslim, itu boleh. Karena artinya Islam itu kan tunduk patuh. Atau kalau dalam makna general, wahai Tuhan kami, jadikan kami dua orang yang benar-benar tunduk patuh.
kepadamu. Wa min dzurriyyatina muslimaini laka, tunduk patuh kepadamu. Wa min dzurriyyatina, dan juga dari keturunan kami. Siapa yang dimaksud dengan keturunan kami di sini? Di sini menggunakan kata kunci dzurriyyah. Jadi ada sosok yang dimaksud di sini. Wa min dzurriyyatina, dan dari keturunan kami, ummatan muslimatan lak, menjadi satu ummah yang juga tunduk patuh kepadamu. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan tunjukkanlah kepada kami bagaimana pelaksanaan manasik bagi kami. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha menerima taubat dan maha penyayang. Jadi ini konteksnya Ibrahim bersama sang putra Ismail memohon kepada Tuhan agar dari keturunan Ibrahim melalui Ismail itu menjadi satu ummah yang juga tunduk patuh kepada Tuhannya. Jadi di sini menggunakan kata dzurriyah. Dalam bahasa Arab, istilah dzurriyah itu sepadan dengan istilah bahasa Ibrani. Dzurriyah. Bahasa Ibraninya pakai istilah zera. Keturunan. Jadi apakah dalam Quran Ismail itu disebut sebagai dzurriyah? Jawabannya iya, itu teks Qurannya. Sedangkan dalam bahasa Ibrani sama dengan istilah zera. Pertanyaannya, apakah Ismail itu disebut zera di dalam kitab Torah? Mari kita cek bersama. Oke. Nah, sekarang kita lihat di dalam Sefer Bereshit. Sefer Bereshit pasal 21 ayat 13. Kejadian. 21, ya, kitab Kejadian, dibaca dulu terjemahnya Pak Edi. 21 ayat 13. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Coba ulangi lagi. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Itu terjemahan bahasa Indonesia ya. Kita cek versi bahasa Ibraninya di sini. Kalau kita lihat, ini saya ambil dari Sefer Bereshit ya. Arti harfiahnya kitab Kejadian. Pasal 21 ayat 13 di sini disebutkan Wegam at ben ha'ama. Arti harfiahnya, dan juga et ben ha'ama, putra dari hamba. Hamba itu ha'ama. Jadi kalau ben itu artinya anak, ha'ama hamba. Maksudnya dan juga putra dari sang hamba itu. Legoi asimino, aku akan menjadikan dia sebagai bangsa. Jadi putra dari sang hamba yang dimaksud adalah Hagar, itu putranya akan juga menjadi satu bangsa. Kenapa dijadikan satu bangsa? Karena di sini ada syarat. Ki zar'ihahu, karena dia itu adalah Anakmu. bukan anak. Apa? Zera itu artinya benih. Oh. Keturunan. Sama dengan dzurriyah dalam Dzurriyah. bahasa Arabnya. Jadi kalau di dalam bahasa Ibrani, zera, zar'eha, putra, bukan putramu sebetulnya, terjemahan yang tepat. Juga tidak bisa diterjemahkan anakmu, tapi benihmu. Sama seperti Ishak, juga disebut benih Abraham. Begitu juga Ismail disebut sebagai benih Abraham. Tapi anak-anak Keturah tidak. Anak-anak Keturah hanya disebut benai Keturah. Benai. Benai Keturah, ya. Bukan disebut sebagai Zera Abraham. Oh. Ini bahasa yang sangat jelas kalau kita melihat konteks bahasa Ibraninya. Jadi kalau kita mau belajar bahasa Ibrani secara serius Pak Edi, kita akan mencoba meneliti kata demi kata, apakah kata ini dipakai pada aspek tertentu dan tidak dipakai untuk aspek yang lain. Kalau kita menggunakan analisis kebahasaan, ternyata istilah benai atau ben itu bisa dialamatkan kepada Abraham, bisa dialamatkan kepada
Sarah, bisa dialamatkan kepada Hagar, bisa dialamatkan kepada Keturah. Misalnya, Benai Keturah, anak-anak Keturah. Bukankah kita tahu Keturah itu istri Abraham? Yang ketiga ya. Istri yang ketiga, kalau kita lihat Alkitab. Itu hanya menggunakan redaksi Benai Keturah. Tidak disebut sebagai Benai Abraham. Bahkan tidak pernah disebut sebagai Zera Abraham. Ini menarik sebetulnya. Kemudian kalau kita bicara Ismail, di teks ayat ini dikatakan dengan menggunakan kata yang jelas. Wegam et ben ha'ama. Dan juga putra dari hamba itu. Maksudnya Hagar. Jadi menggunakan kata ben artinya putra kepada Hagar. Sekaligus kalau kita cermati di sini ketika bicara mengenai Zera, ternyata Ismail juga menggunakan kata Zera. Bezar echa dengan putramu atau zar echa putramu. Kalau diterjemahkan putramu, kira-kira benar atau salah? Putramu, ya benar juga. Kalau secara bahasa Indonesia, iya. Anakmu, putramu, sepertinya nggak ada beda. Iya. Tapi dalam bahasa Ibrani itu beda. Jadi kalau di sini diterjemahkan anakmu atau putramu, kurang tepat sebenarnya. Yang tepat adalah benihmu. Kalau keturunan? Kalau keturunan sebetulnya masih samar. Yang tepat itu benih. Jadi zera atau dzurriyah itu artinya benih. Dan istilah ini hanya dialamatkan kepada Abraham berkaitan dengan Ishak dan Ismail. Inilah keunikan bahasa Semitik, Pak Edi. Iya ya. Sama Arab juga itu ya. Ya, kalau kita bicara Arab kan kemarin sudah selesai. Iya. Ini kita bicara mengenai sosok patron yang menjadi cikal bakal dari siapa yang disebut sebagai orang-orang Arab itu. Atau pewaris tanah perjanjian itu ya. Kita belum bicara mengenai pewaris tanah perjanjian. Tapi yang jelas pembahasan kita di sini, Ismail itu disebut sebagai Zera. Sama dengan Ishak disebut sebagai Zera. Artinya itu sama dengan benih. Sedangkan anak-anak Ibrahim atau Abraham yang lain, Midian dan Seba, itu kan anak-anak Keturah. Meskipun anak Keturah, tapi kan juga dari Abraham. Namun tidak pernah digunakan istilah Zera Abraham. Hanya dua saja. Ishak dan Ismail. Padahal anak Keturah lebih banyak ya. Iya, ada 6 orang. Tapi anehnya nggak pernah disebut sebagai Zera. Tapi di sini kita baru paham. Menggunakan analisis yang jelas dari aspek bahasa ini penting. Artinya apa? Ismail itu sejajar dengan Ishak. Tidak sejajar dengan Midian, anaknya Keturah. Tidak sejajar dengan Seba, anaknya Keturah. Tapi justru sejajar dengan anaknya yang Iska ini, Sarah. Jadi anaknya Sarah, anaknya Hagar itu sejajar. Karena apa? Menggunakan kata Zera. Dan hal seperti ini dikonfirmasi oleh Quran sendiri. Quran kalau kita lihat ya dalam surah ke-14, surah Ibrahim ayat 39, itu jelas disandingkan dua orang ini. Apa yang dikatakan dalam Al-Quran itu? Kalau bahasa Arabnya begini, nanti bisa dicek terjemahan bahasa Indonesia. Di bahasa Arab bunyinya begini. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku. Ini yang ngomong Abraham. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat tua, yakni Ismail dan Ishak. Ismail disebut dulu. Disebut Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku Maha mendengar atas doa yang dipanjatkan. Pertanyaannya sekarang, kenapa ayat Quran itu hanya menyebut dua orang ini? Yang lain tidak ya? Yang lain nggak disebut. Ada apa? Itu kan seharusnya dianalisa oleh para mufassir. Di antara kaum muslimin nggak pernah bahas itu. Atau di Al-Quran tidak menyebut istri ketiga itu ya? Ya memang artinya jangankan Hagar disebut.
ya kan? Nama Sarah pun nggak disebut dalam Quran. Berarti Quran itu sebetulnya ada sesuatu yang sifatnya balancing. Sarah namanya nggak disebut, Hagar namanya nggak disebut, Ketura namanya nggak disebut. Cuma nama dari anak Abraham yang itu mewakili konsep dzurriyah malah disebut. Yakni hanya merujuk pada Ismail dan Ishak. Pertanyaannya, apakah anak-anak Abraham itu hanya Ishak dan Ismail? Tidak. Masih ada yang lain. Ada 6 yang dilahirkan dari rahim Ketura. Tapi kenapa tidak disebut? Itu berarti ada sesuatu yang harus bisa dibaca secara mendalam oleh kita sebagai Muslim. Ternyata informasi Quran itu ada koneksitas, ada hubungan dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Apa yang termaktub dalam Torah. Karena memang hanya Ishak dan Ismail yang hanya disebut sebagai zera, artinya benih. Sedangkan anak-anak yang lain meskipun nama mereka disebut dalam Alkitab, anak-anak Ketura kan ada 6, termasuk Midian. Ternyata itu nggak disebut sebagai zera, hanya disebut benei, artinya anak-anak. Ini kan ada sesuatu yang sama, informasi Quran dengan Torah atau Bible. Ya, sering mereka tuh mengatakan orang Islam itu jangan ngemis-ngemis Ismail minta disejajarkan dengan Ishak. Ternyata sudah terjawab ini, Alkitab sendiri yang menjawab. Alkitab sendiri yang menjawab. Quran juga menjawab. Jadi meskipun kita tidak menggunakan Alkitab, cukup menggunakan Quran, kita sudah paham bahwa Ismail dan Ishak itu sejajar. Meskipun istri pertama adalah Sarah, istri kedua adalah Hajar. Yang satu disapa dengan nyonya, yang satu disapa sebagai hamba. Tapi ingat, hamba di sini bukan bermakna budak belian seperti yang kita bayangkan. Ini konsep masa kuno. Kenapa? Itu pemberian dari Fir'aun. Dan itu adalah putri kandung dari Fir'aun. Putri raja ya. Diberikan kepada diberikan kepada Sarah menjadi bagian dari keluarga besar Abraham. Dan dia punya hak istimewa dalam keluarga Abraham. Itulah sebabnya, ya kan, hubungan antara Sarah dan Hagar itu ada sesuatu yang unik. Ada plus minus di situ kan. Karena apa? Ini konsepnya itu tidak seperti yang kita bayangkan itu sebagai bawahan yang hanya diperintah, kemudian dia tidak punya posisi. Dia punya posisi. Itulah punya hak tawar Hajar itu. Bahkan Tuhan menulis sendiri di kitab itu bahwa akan menjadikan bangsa juga. Itulah sebabnya ayat tadi kan sudah menegaskan itu. Wegam et ben ha'ama legoy ashimenu ki zar'eha hu. Jelas dikatakan begitu. Ya, tadi Ustadz Ali mengatakan di dalam Al-Quran surah apa tadi? Ibrahim. Surah Ibrahim. Itu disebut ayat 39. Pertama Ismail, Ishak. Baru kemudian Ishak. Tapi kalau lihat di Alkitab kok ini ada yang janggal ya. Itu janggal menurut siapa? Menurut saya. Oh gitu ya. Gimana janggalnya itu? Ya, ini kita bisa baca dulu di satu Tawarik ya. Satu Tawarik pasal 1 ayat 28 ya. Satu Tawarik ayat 1 pasal 1. Pasal 1 ayat 28. Coba dibaca. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Oh ya. Berarti dibalik ini urutannya ini. Kita tidak mengatakan itu dibalik, tapi memang ada cara pandang yang beda. Jadi kalau dalam Quran Ismail diletakkan di depan, baru kemudian Ishak. Itu menandakan ini sekedar urutan kelahiran. Dan saya kira Islam mengakui itu, memang Ismail lahir lebih awal. Baru kemudian Ishak. Jadi ini bukan urutan kemuliaan, ini urutan kelahiran. Jangan sampai kita memahami Quran bahwa Ismail itu lebih mulia dari Ishak. Oh iya. Tidak ada ini kemuliaan nasabnya Ismail lebih mulia dibanding Ishak. Sejajar. Soalnya Tuhan tidak pernah berbicara kalau Ishak itu sebagai anak nomor yang derajatnya nomor 2 gitu, tidak ada. Tidak ada informasi dalam Quran Ismail lebih istimewa, Ishak lebih rendah
statusnya, tidak ada. Tapi kalau di Alkitab ini kalau disebutkan Iskak duluan, kayaknya ini derajatnya Iskak dulu yang tinggi ini. Nah, kita coba analisa di situ. Kenapa di dalam Alkitab disebutkan, kalau versi bahasa Ibrani itu bahasanya Benei Abraham, Yitzhak, wa Ismail. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Ya. Berarti di sini bukan bicara soal urutan kelahiran, tapi bicara mengenai urutan kemuliaan. Betul. Karena kalau urutan kelahiran seharusnya Ismail diletakkan di depan. Ya. Tapi kalau kita lihat kitab Bible atau Alkitab, atau kita lihat Tanakh, kitabnya orang Yahudi, dan juga kitabnya saudara kita kaum Kristiani, Ismail diletakkan di belakang setelah nama Ishak. Ya. Tapi coba lihat urutan berikutnya. Oh iya, ini ayat 28 kemudian disambung dengan ayat 29 ya. Inilah keturunan mereka anak sulung Ismail, ialah Nebayot, lalu Kedar, Adbil, dan Mibsam, dan seterusnya ya. Di Lalu sini lanjut. disebutkan anak-anak keturunan dari Ismail malahan ya. Kemudian yang selanjutnya di ayat 34, Abraham memperanakkan Ishak. Anak-anak Ishak ialah Esau dan Israel, dan selanjutnya ya. Berarti kalau kita lihat di ayat 28 disebut yang pertama Ishak. Tapi di ayat 29 disebut Ismail duluan keturunannya. Oh, saya paham maksudnya Pak Edi. Ya. Kalau ayat 28, 1 Tawarikh pasal 1 ayat 28 itu kan menyebutkan siapa anak-anak Abraham. Ya. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Seharusnya, ini kita bicara seharusnya ya. Kalau disebutkan nama Ishak baru kemudian nama Ismail, setelah itu adalah anak-anak keturunan Ishak. Iya. Baru kemudian anak-anak keturunan Ismail. Itu kalau kita lihat dari urut-urutan. Kenapa yang pertama disebut Ishak, kemudian nama Ismail, baru kemudian seharusnya keturunan Ishak, baru keturunan Ismail. Ya. Tapi kalau kita lihat Alkitab, agaknya ada sesuatu yang misteri di situ. Ya. Pertama disebut anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Baru kemudian inilah anak-anak Ismail. Iya. Baru setelah itu anak-anak Ishak. Iya. Kan tidak nyambung sebetulnya. Kemudian selanjutnya Ibrahim memperanakan Ishak. Berarti kan Ismail duluan harusnya ya. Makanya ini ada sesuatu yang misteri. Iya. Saya tidak mengatakan ini salah ya, karena itu kitab suci mereka, saudara kita. Tapi ada sesuatu yang misteri. Kenapa? Ketika yang di awal disebut inilah anak-anak inilah anak-anak Abraham, yakni Ishak dan Ismail, baru kemudian disebutkan anak-anak Ishak, anak-anak Ismail, baru kemudian anak-anak Ishak. Berarti ada sesuatu yang berbeda. Ya. Saya tidak tahu jawabannya, tapi yang jelas di situ orang yang cerdas pasti bisa memahami. Ya. Kenapa urutannya bisa berubah? Dibalik, tapi di bawahnya disebut Ismail duluan. Nah, makanya di situ. Jadi urutan anak-anak Ismail di depan, anak-anak Ishak di belakang. Tapi yang di bagian awal, Ishak di depan, baru kemudian nama Ismail. Ada yang tidak sinkron. Ya, derajat tadi ya. Itulah sebabnya beda perspektif Islam. Quran menyebutkan itu hanya sekedar urutan kelahiran. Dan kalau Alkitab itu merujuk pada urutan kemuliaan. Ya. Nah, disinilah kita bisa tahu ternyata Al-Quran itu tidak membeda-bedakan mana kemuliaan Ishak, mana kemuliaan Ismail. Ya. Jangan sampai kita ketika memahami Quran itu, oh berarti urutan Ismail diletakkan di depan, itu berarti dia lebih mulia dibanding Ishak. Bukan ada kesan seperti itu. Ya. Terus kemudian hubungannya dengan tanah perjanjian itu apa ini? Nah, begini. Perhatikan di kitab Kejadian pasal 15 ayat 18. 15 ayat 18. Kejadian 15 ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat.
ya kan? Perhatikan di situ. Kalau kita lihat versi bahasa Indonesia, ya, di situ ada semacam perjanjian Tuhan kepada keturunan siapa? Abraham, kepada Abraham. Ya. Bisa ditampilkan di layar? Nggak bisa. Oh, nggak bisa? Oke. Saya perlihatkan di teks ini aja ya. Kalau kita perhatikan teks versi bahasa Ibraninya, kalau menyebut keturunan Abraham itu dengan menggunakan istilah plural. Apa itu plural, Pak Edi? Umum ya? Enggak, plural itu jamak. Jamak banyak ya? Jamak. Ya. Kalau kita lihat itu diterjemahkan benei. Benei itu artinya bukan satu orang, tapi banyak orang. Bukan satu anak, tapi banyak anak. Kenapa begitu? Karena tanah perjanjian itu untuk anak-anak Abraham. Benei, bukan ben. Kalau ben berarti eksklusif hanya satu itu saja. Siapa yang dimaksud? Ya satu orang itu. Satu anak itu untuk Ishak saja misalnya. Tapi di sini menggunakan istilah benei, anak-anak Abraham. Dan itu mulai dari sungai Mesir sampai sungai Efrat. Dan kalau kita bandingkan dalam versi bahasa Arab juga sama, pakai istilah benei. Coba kita cek lah ya. Ini saya bawakan kitab Targum. Tadi kita lihat yang pasal berapa? 15 ayat 18. 15 ayat ke 18 juga sama. Disebutkan begini. Ini, perhatikan tuh. Beyom hahu kara Adonai, Beyom hahu karat Adonai et Abraham berit. Maksudnya, Beyom pada hari hahu, pada hari itu. Karat Adonai et Abraham berit. Tuhan mengikat satu perjanjian bersama Abraham. Lemor dan dikatakan lezar'echa. Jadi dikatakan lezar'echa, untuk keturunanmu, anat atati et haaretz, aku akan anugerahkan tanah Hazot itu min nihar Mitzrayim, dari sungai Mesir, ad han-nahar hagadol, hingga sampai ke sungai yang besar, Nehar Perat, yakni sungai Ferat. Jadi kalau bahasa Ibrani-nya Ferat. Kalau kita lihat yang versi bahasa bahasa Aramaiknya, juga ada sesuatu yang penting di sini. Juga pakai istilah benei, ya. Arti harfiahnya apa? Jamak, bukan tunggal. Perhatikan di sini. Di sini disebutkan beyomahahu gazar, pada hari itu gazar Adonai im Abraham. Tuhan mengikat satu perjanjian bersama Abraham, Qiyam, jadi perjanjian itu ditegakkan. Lememar, kemudian Tuhan berkata, lebeneha, nah pakai istilah lebeneha, jadi untuk anak-anakmu. Kalau untuk anak-anakmu, berarti kan bukan hanya spesial bagi Ishak, tapi juga selain Ishak. Ini kitab Targum. Yang ngomong siapa? Targum Onkelos. Perhatikan ini. Targum Onkelos. Disebutkan anak-anakmu. Berarti dengan kata lain, tanah perjanjian itu diwarisi oleh anak-anak keturunan dari Ismail dan juga Ishak. Intinya saya tidak bicara fokus ke Ismail. Jadi kalau bahasa saya, tanah perjanjian itu untuk anak-anak Abraham. Karena yang ngomong begitu bukan saya. Yang bicara begitu bukan saya. Yang bicara begitu adalah Targum Onkelos sendiri. Beneha, artinya anak-anakmu. Berarti satu orang atau banyak orang? Banyak orang.
Tapi kalau kita melihat di tahun 2000 ini, bukankah tanah-tanah itu lebih banyak dikuasai oleh keturunan Ismail? Nah, itulah sebetulnya kalau kita mau berpikir kritis, kita akan menemukan satu istilah yang ganjil untuk dibicarakan lebih detail. Tadi sudah saya katakan, tanah perjanjian itu Tuhan bicara kepada Abraham mulai dari Sungai Mesir sampai ke Sungai Efrat. Itu yang mewarisi adalah Beneha. Jelas kan dikatakan apa? Beneha. Kalau nggak percaya, saya tunjukkan ulang itu. Apa itu? Pasal 15 ayat 18. Jelas kan? Dikatakan apa? Beneha. Keturunan mula. Jadi anak-anakmu. Kalau disebutkan Beneha, jelas di situ. Berarti bukan hanya satu orang, satu keturunan bukan saja. hanya untuk Ishak. Bukan hanya untuk keturunan Ishak, tapi juga untuk keturunan selain Ishak. Bahkan di sini disebutkan salah satu kawasan, kawasan yang disebut di sini ada kata-kata Yad Salmai. Jadi kawasan orang Salmai. Oh iya. Kalau kawasan orang Salmai, siapa yang dimaksud di sini? Apakah keturunan Ishak itu mewarisi tanah Salmai ini? Di mana lokasi tanah Salmai? Coba kita lihat peta. Lihat. Nah, ini kan kawasan Arabia. Oke, perhatikan di sini. Kita blok dulu yang besar ya. Oke, di sini ya. Ini kan peta yang ditulis oleh Claudius Ptolemy. Ini geografi peta yang dibuat oleh Ptolemeus. Beliau itu meninggal tahun 170 Masehi. Lahir tahun 100 Masehi. Kalau 100 Masehi sampai 170 Masehi, itu Islam sudah datang belum? Belum. Nabi Muhammad SAW sudah dilahirkan belum? Belum. Belum. Tapi peta ini sudah dibuat. Sudah jadi. Oke, sudah ada. Dan ini adalah hasil dari Imperium Romawi yang membuat ya. Dan kita lihat di sini masih mirip dengan peta yang sekarang. Meskipun tidak sama persis ya, tapi mirip. Tapi coba perhatikan di sini, ada nama-nama kota yang sampai sekarang masih dapat diidentifikasi. Ini kan kalau kita lihat peta ini kan kawasan Saudi Arabia. Iya. Oke? Kalau yang sebelah sini, ini kawasan Yaman, Oman, Yaman, iya kan? Afrika ya. Bukan Afrika, Afrika yang sebelah sini. Situ, ya. Ini Laut Merah di sini, ya kan? Jadi ini kan disebut Sinus Arabi. Jadi ini adalah Laut Arab. Kalau bahasa di sini pakai istilah Laut Arab. Di sini adalah Afrika. Perhatikan di kawasan yang sebelah sini ada nama kota lebih jelas itu. Bisa di zoom. Nah, ini kota apa? Latripa. Latripa. Latripa ini sama dengan Yathrib sekarang. Yathrib. Oh. Ya, Yathrib. Atau nama lainnya adalah Madinah. Pertanyaannya, kota Yathrib atau kota Madinah itu berada di kawasan Palestina atau di kawasan Saudi Arabia? Arab ini. Hah? Ada di Arab. Ada di Saudi Arabia kan? Iya. Perhatikan di sini, ini ada kawasan Latripa sampai ke arah sini. Lihat ini, Salma. Salma, iya. Kalau ada kawasan Salma, persis nggak seperti yang tertulis di sini di dalam kitab Targum Kolos? Iya. Iya kan? Ditulis at Salmai, wilayah kaum Salmai. Kalau bahasa Aramnya menyebut Salmai, kalau di sini menggunakan istilah Salma. Dan tidak ada kawasan lain di Palestina atau di kawasan Lebanon atau di kawasan Yordania yang nama itu abadi dengan istilah Salma, kecuali di kawasan Saudi Arabia. Pertanyaannya sekarang, kalau seandainya yang dimaksud ayat itu bahwa tanah dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat itu dikhususkan hanya keturunan dari Ishak, keturunan Abraham melalui Ishak, bukan untuk yang lain, logikanya berarti kawasan Salmai itu milik dari Israel. Israel. Iya. Itu logikanya. Apakah begitu maksudnya? Bukan. Kalau itu maksudnya, berarti ini milik Israel.
Kalau Berarti Saudi Arabia itu milik Israel iya, seharusnya. kalau kemarin lihat logo yang dipakai seragamnya IDF itu ini termasuk semua ini ya. Makanya kan kita Baru kemarin. kita ya. bertanya kepada saudara-saudara kita yang mengatakan, oh itu untuk Israel, tidak boleh untuk yang lain. Kan begitu. Iya. Keturunan yang dimaksud di dalam Alkitab itu keturunan Abraham melalui Ishak. Khususnya untuk Israel. Selain keturunan Ishak tidak berhak mewarisi tanah itu. Begitu kan kesimpulannya? Ya. Sedangkan di sini ayatnya mengatakan bahwa kaum Salmai yang mendiami kawasan itu adalah untuk keturunan Ishak. Begitu kan Ya. maksudnya? Sekarang kita lihat, Salmai itu ada di kawasan mana? Salma itu ayat berapa, Pak Ali? Kalau di sini disebut Keni itu. Itu kan bahasa Ibraninya. Oh, ya ini tanah orang Keni. Tanah orang Keni. Orang Kenas dan orang Ketmon ini ya. Iya. Orang Het, orang Feris dan orang Refaim. Itu kan bahasa Ibraninya. Amori, Kanaan dan Girgasi. Ya, itu kan bahasa Ibraninya. Pertanyaannya, kita kan harus paham siapa yang dimaksud orang Keni itu. Kan kita nggak boleh menafsirkan sesuai dengan kepentingan kita atau sesuai dengan tafsiran kita. Kan kita harus merujuk bagaimana dokumen Yahudi ketika menjelaskan orang-orang Keni. Ya. Dan itu diserahkan untuk keturunan Abraham. Betul kan? Mereka itu di mana? Tinggal di kawasan mana? Ternyata kalau disebut Salmai, di sini disebutkan Salma. Ya. Kawasan apa ini? Saudi Arabia. Kalau begitu, apakah keturunan Abraham sampai ke kawasan Saudi Arabia? Jawabannya iya. Apakah itu keturunan dari Ishak? Bukan. Bukan. Keturunan Ismail. Keturunan Ismail yang ada di kawasan ini. Iya. Kalau dikatakan untuk keturunan Ishak, logikanya itu serahkan kepada Bani Israel. Seharusnya begitu. Bahkan 12 raja-raja dari anak-anak Ismail itu disebutkan di sini. Ada di sini semua. Iya. Ada di sini semua. Ini ada kaum Zabram. Ini kan disebut Zimran. Kalau dalam tradisi Anaknya Ismail itu ya. Alkitab. Itu anaknya Abraham juga. Iya. Tapi dari Ketura. Oh, dari Ketura. Zimran. Oh. Zimran itu keturunan Abraham, maksudnya anaknya Abraham, tapi dari Ketura. Oh, anak Ketura juga mewarisi ini ya. Ini coba lihat nama Zabram. Oh. Para ahli ketika mengidentifikasi nama Zabram itu sama dengan Zimran. Oh iya. Dan kalau kita baca tulisan dari siapa itu Santo Jerome itu ketika menyebut Zimran dia menggunakan istilah Zabram. Zabram Berarti keren, Zabram itu memang di kawasan ini. Ini kan dekat sekali dengan kawasan Madinah. Iya toh? Di kawasan ini. Ini Arabnya ya, Medina di atas sini. Ini kan Madinah, Latripa, Yatripa. Yatrib ini ya. Jelas kan? Betul. Jadi kalau begitu, kita mau bantah apa lagi teks-teks seperti ini? Iya. Hanya serahkan pada pilihan banyak orang. Kalau seandainya yang dimaksud keturunan Abraham yang mewarisi tanah yang berada di kawasan sungai Mesir sampai ke sungai Efrat, sungai yang besar itu, hanya khusus keturunan Ishak. Padahal di sini ada penjelasan, termasuk wilayah kaum Keni atau yang disapa dengan sebutan kaum Salmai. Sedangkan kalau kita lihat peta, itu berada di kawasan Saudi Arabia. Berarti apakah keturunan Ishak sampai ke kawasan ini? Keturunan Ismail ini. Ini kan masalahnya di situ. Iya. Berarti ini diwarisi bukan hanya keturunan Ismail dan Ishak, ternyata anak-anak Ketura juga menghuni wilayah ini ya akhirnya ya. Itulah sebabnya tadi kan sejak awal saya mengatakan bahwa di dalam kitab Targum ini tanah yang luas itu diberikan kepada Beneiha, anak-anakmu. Oh iya. Bukan diwariskan kepada anakmu. Satu orang. Tapi anak-anakmu. Jelas kan? Kita nggak boleh memanipulasi teks. Ya, ini berdasarkan kitab kitab suci Targum. mereka, iya. Ini kitab Targum, kitabnya orang Yahudi sendiri. Disebutkan Beneiha. Turun. Ya. Mau bantah apa lagi kita? Ini kan kitabnya orang Yahudi. Kalau kitabnya orang Yahudi nggak dijadikan rujukan, lalu kitab siapa yang harus kita jadikan rujukan? Kitabnya umat Islam nggak mungkin. Iya toh? Tapi kalau kita melihat
berita yang kemarin kita lihat itu bahkan Yahudi Ortodok itu malah protes ya gerakan Zionisnya itu ya. Itulah sebabnya kalau kita mau jujur dengan teks itu orang-orang Yahudi yang pakaian hitam-hitam Sama itu ini rambutnya ya, itu memang anti-Zionis dan mereka membaca kitab ini. Iya, jadi mereka nggak mungkin mau sampai merebut kawasan ini dengan alasan politik dan menafsirkan secara liar Bahwa itu diwarisi untuk anak-anak Iska. Itulah sebabnya. Padahal kalau kita lihat disebut Salma itu kan dari dokumen Targum Onkelos. Jelas kan ini? Ya. Ini kan Onkelos of the Torah. Khususnya kitab Bereshit, kitab Genesis, kitab Kejadian. Ini jelas mau kita hapus istilah Salmai di sini. Kalau disebut tanah orang Keni itu bukan kawasan Saudi Arabia. Oke, sekarang tunjukkan kawasan orang Keni itu di mana? Di Palestina? Tunjukkan. Iya. Apakah ada penyebutan nama kaum Keni? Atau di Yerusalem sana? Atau di kawasan Yerusalem? Silakan tunjukkan datanya. Iya. Kalau nggak bisa tunjukkan, berarti saya hadirkan data. Ini ada kitab Targum. Ini bukan Targum palsu. Ini Targum yang original. Belinya di Israel ini. Iya. Dan ini adalah Targum Onkelos. Pertanyaannya, siapa yang bisa bantah Targum Onkelos? Dan Targum Onkelos menyebut nama Salmai. Ini bahasa Aram. Sementara yang tertulis di sini itu bahasa Semitik yang disesuaikan dengan cara pengucapan Yunani. Iya. Makanya muncul kata Salma. Tidak tertulis Salmai. Tapi mau disebut Salma, Salmai, itu maksudnya sama. Coba tolong dibesarkan. Coba lihat, itu kan Salma. Kita harus tahu ya Pak Edi. Kalau ada satu nama kemudian di situ ada kayak model bangunan, itu berarti sudah menjadi kawasan, sudah menjadi sebuah peradaban. Di situ sudah menjadi kota besar. Makanya di situ ada tanda-tanda. Oh iya, ini ada kota, ada bulatan-bulatan. Latripa, ini menjadi kota besar. Ini. Ada tandanya di sini. Bahkan ini di blok merah-merah ini ya. Nah, itu sebetulnya tanda. Dan itu cara orang dulu sebagai seorang kurator yang membuat peta. Mereka paham dengan kode-kode seperti itu. Dan termasuk di sini, coba perhatikan. Di sini ada bangunannya. Ini menandakan berarti itu sudah kawasan luas dan kawasan yang punya peradaban. Tertulis apa? Katara. Dan sekarang nama itu abadi, yakni Qatar. Oh, ini ya Qatar. Iya kan? Berarti kalau kita baca peta ini, kita sudah punya kesimpulan. Berarti nama negara Qatar sekarang itu sebetulnya nama kuno. Sudah ada tahun sebelum 100, Islam sudah ada. Tahun 100 ini disusun tahun peta minimal ini, ya. Tahun 100 itu ini sudah menjadi kawasan yang dikenal oleh Imperium Romawi. Dan ramai di sini ya. Ini ada kawasan kota besar Pak Edi. Ya. Apalagi tepi laut. Iya kan? Iya. Jadi kalau kita baca peta ini jelas semua. Oke, kita lihat yang bagian atas. Coba ke atas lagi. Diperbesar. Perhatikan yang sebelah sini. Di sini ada Tamiditi. Iya kan? Tamiditi. Ini suku apa? Tamin. Suku Samud kalau dalam Quran. Oh, kaum Samud. Jadi kalau dalam Quran ada kata-kata kaum Samud, pertanyaan kan begini. Quran yang ada di depan kita, ini kan Quran. Ini turun abad keberapa? Ya, abad 6. Abad ke-7. 7 Masehi. Ya. Berarti ketika Nabi wafat tahun berapa? 632. Berarti abad ke-7 kan? Ini Quran. Sebagai seorang akademisi, saya nggak puas dengan data, ini kan Quran abad ke-7. Ada kawasan yang disebut Samud. Kaum Samud. Kota yang sangat beradab, punya peradaban. Disebut kaum Samud. Apakah itu baru muncul dalam Quran? Saya nggak puas dengan jawaban, ya harus percaya sama Quran. Kalau begitu nggak perlu saya kuliah. Saya butuh jawaban yang memuaskan saya bahwa Quran tidak mengada-ngada. Ternyata betul. Kata Samud sudah ditulis dalam peta yang dibuat oleh Claudius pada abad kedua Masehi. Jaraknya dengan Quran 500 tahun. Dan di sini tertulis apa? Samidite. Ini bahasa Yunani dulu ya. Apa? Bahasa Latin. Latin ya. Bahasa Yunani ya sama, Samidite. Ini ya Samud kalau bahasa Arabnya.
Lihat di sini, bawah. Disebut apa? Madiana. Madiana. Tahu siapa itu Madiana? Bangsa Midian. Kalau dalam Quran disebut Madian. Semua jelas. Pertanyaannya sekarang, kalau dikatakan itu hanya khusus untuk keturunan Ishak, wilayah luas itu hanya untuk keturunan Ishak, yang lain-lain tidak berhak mendapatkan tanah perjanjian itu. Pertanyaannya, orang-orang Midian itu keturunan siapa? Ismail. Oh. Orang-orang Midian keturunan Abraham melalui Ketura. Mereka tinggal di mana? Tinggal di sini. Iya. Di kawasan ini. Berarti ini kalau dianggap sebagai kawasan bangsa Israel, ini benar nggak mereka menempati kawasan ini? Kalau perbatasan Sungai Mesir itu ini ya, sebelah kiri ini ya. Ini Mesir semua. Kalau Mesir yang, sampai ke sini. Kalau yang Efrat sebelah kanan ini. Ya, yang sebelah sana. Oh, iya. Ini kan habis semua dicaplok oleh Israel itu, kaum Israel. Yang diklaim sebagai tanah perjanjian itu. Ya, sekarang udah jelas. Kata kuncinya kan pakai istilah benei, anak-anak. Maksudnya beneha, anak-anakmu, bukan benha, Ya. satu anakmu. Enggak. Ternyata Tuhan juga tidak pilih kasih. Tidak pilih kasih. Anak-anak Ketura pun juga dapat wilayah Dapat. di sini. Betul. Tapi anehnya kok yang disebut sebagai benih tadi dua orang itu yang istimewa ya, Ismail dan Ishak. Apa yang bedakan itu ya? Berarti ada sesuatu yang sangat misteri di situ. Hanya dua orang ini yang memang menyandang sebagai istimewa. Ada disebut sebagai Zera. Sebagai Zera. Tapi meskipun demikian, dari kaum Midian pun diutuskan seorang luar biasa, Yitro. Iya, dari Midian. Ya, imam dari kalangan kaum Midian. Ya. Dan itu kan dari keturunan Ketura. Iya, dari keturunan Ketura. Saya belum bocorkan ya kepada Pak Edi. Nanti suatu saat kita bahas. Gitu, Istri dari Musa itu dari mana? Salah satunya, dari Ketura ini kah? Dari mana ini? Nanti saya bocorkan. Ya. Baik, saudara-saudaraku sekalian, selalu ada yang baru ya. Jadi kajian kita ini bukan hanya mengulang, tetapi selalu ada yang baru. Jadi saya sering berkata-kata kepada netizen semua bahwa kajian ini selalu berulang dan berurutan. Jadi kita mengkaji itu tidak melompat-lompat ya. Jadi kalau Anda tidak paham, Anda bisa putar video-video yang kemarin-kemarin. Anda bisa lihat di sana, karena ini ada urutan-urutan ya. Supaya Anda tidak bingung, apa itu tanah perjanjian, apa itu keturunan dari Ismail dan anak apa keturunan dari Ishak dan selanjutnya. Itu kalau Anda lihat video-video selanjutnya sebelumnya itu bisa sambung sampai hari ini dan selalu ada yang baru. Dan malam hari ini kita sudah terbuka semua bahwasanya tanah perjanjian yang ditulis di dalam kitab Kejadian itu yang dimulai dari perbatasan Sungai Mesir sampai ke Sungai Efrat yang diklaim oleh tentara IDF sampai hari ini ya, ada logonya itu ya, yang akan diperebutkan sampai akhir zaman bahwa itu nanti akan dikuasai oleh mereka. Ternyata itu sudah dijawab oleh kitab mereka sendiri, bahwasanya wilayah-wilayah itu bukan hanya dikhususkan kepada keturunan Ishak saja, tetapi sudah dikuasai oleh keturunan dari Ismail, bahkan keturunan dari ibu Ketura ya. Mungkin ada terus bentar kali. Untuk saudara-saudaraku sekalian yang ingin mendukung kegiatan kami dari Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Sampai hari ini kita juga punya banyak mu'alaf, kita juga punya banyak program-program. Jadi untuk Anda yang ingin mendukung kami, silahkan Anda bisa scan barcode di samping saya. Berapapun Anda bisa menyumbang kepada kami. Untuk perkembangan mu'alaf ini sangat luar biasa ya. Bahkan kemarin saya baca laporan dari kota Manado, itu sampai kewalahan di sana para mu'alafnya luar biasa. Bahkan beberapa hari kemarin itu sampai banyak sekali yang mu'alaf, bahkan ada yang suami istri ya. Besok juga insya Allah di Sekretariat Surabaya juga ada yang mu'alaf. Jadi memang banyak sekali. Dan untuk Anda yang ingin mendukung perjuangan kami, silakan Anda bisa donasi, Anda bisa scan barcode ya di samping saya, berapapun. Dan untuk Anda yang sudah mendukung, sudah menyumbang kepada kami, saya doakan supaya rezeki Anda
Bapak Ibu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada closing, Ustadz, silakan. Ya, baik, supaya kita bisa paham apa yang tadi saya uraikan secara lengkap, minimal ada 2 catatan yang kita bisa telaah ulang. Pertama, memang betul Tuhan telah memberikan satu kawasan, mulai dari Sungai Mesir sampai ke Sungai Efrat untuk keturunan Abraham. Dan kata kunci yang dipakai itu adalah kata Beneha. Kalau diterjemahkan ya berarti anak-anakmu. Berarti bukan eksklusif untuk Ishak, tapi juga selain Ishak mewarisi kawasan itu. Bahkan ada penjelasan tambahan di ayat itu, yakni kawasan yang dikuasai oleh kaum Salmai, yang disapa dengan istilah kaum Keni. Ternyata itu ada di kawasan Saudi Arabia. Berarti logikanya itu kita bisa lihat untuk keturunan Ismail, bukan untuk keturunan Ishak. Dengan cara pandang seperti ini, kita baru bisa mengetahui bahwa tidak ada yang namanya eksklusivisme itu. Berarti semua anak keturunan Abraham mendapatkan kemuliaan yang sama. Dan Quran, ini penting juga untuk catatan yang kedua, Quran mengkonfirmasi itu. Makanya dalam Quran ada penyebutan 2 nama itu, yakni Ismail dan Ishak. Tapi ada PR bagi para netizen, ya. PR ini tadi diawali oleh Pak Edi. Kenapa? Karena dalam 1 Tawarikh pasal 1 ayat 28 menyebutkan anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Ishak di awal disebutkan, baru Ismail di belakang. Tapi anak-anak Ismail diletakkan di urutan awal, anak-anak Ishak diletakkan urutan berikutnya. Ada sesuatu yang tidak sinkron di situ. Kenapa bisa begitu? Silakan pelajari sendiri. Kenapa bisa begitu? Orang yang bernalar cerdas akan menemukan jawabannya. Ya, semoga Anda cerdas semua. Demikian saudara-saudaraku sekalian, semoga Anda cerdas. Jadi semoga Anda bisa mengambil hikmah ya dari kajian kita malam hari ini, dan semoga ini malah mempercerdas kaum muslim ya, supaya kaum muslim ini cerdas-cerdas semua dan tidak mudah dibohongi. Terima kasih, Ustaz. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.